saya nggak melihatnya begitu ya, justru, Heeh. wanita ini punya kelebihan dibandingkan pria ya. Secara general, kita lihat bahwa satu, wanita ini kan lebih sabar ya, lebih sabar, Mhm. jadi ketika dia mengambil keputusan investasi, pasti dia lihat dulu semua aspeknya. Iya. Ditimbang dulu dengan matang-matang ya, ini, investasinya bisa nggak nih dari sisa anggaran rumah tangga yang ada ya. Mhm. Dan yang satu lagi adalah wanita itu juga disiplin loh, Iya dibandingkan iya. pria ya, ketika, ya, secara secara psikologis ya, secara sosiologis Mhm. wanita itu lebih disiplin untuk hal-hal yang, seperti menyangkut, ketepatan waktu, bayar bulanan, itu wanita lebih inget ya biasanya. Oke Dan wanita oke. itu juga lebih terbuka mendengarkan pendapat atau opini orang, Mhm. gitu loh. Jadi kalau pria itu kan, apa ya, memang dibentuk, mereka lebih confidence mungkin kelihatannya Iya ketika iya mengambil iya. keputusan investasi. Jadi kalau ada pendapat orang cenderung mereka, "Masa sih?" Gitu ya, tapi wanita tuh lebih lebih mau mendengar ya. Jadi Mhm beberapa mhm. hal ini saya pikir justru menjadi advantage ya untuk perempuan Heeh. untuk berinvestasi. Iya, jadi memang ada, plus minusnya ya, baik pria ataupun wanita ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan sama-sama bisa terjun ke pasar modal. Nah, kalau kita bicara sekarang nih, mungkin baru ada nih akhir tahun yang, wanita-wanita di luar sana yang baru tertarik mau ikut, investasi di pasar modal. Tapi ngelihat kok indeksnya udah 6.200 kemarin, walaupun sekarang udah koreksi lagi. Padahal pertengahan tahun udah anjloknya, dalam banget gitu ya, jadi ngerasa nyesel gitu, nggak masuk dari kemarin-kemarin, tapi kalau sekarang tuh sebetulnya, tepat nggak sih Bu kalau ada yang mau masuk ke pasar modal, baru mau masuk? Iya, jadi Mbak Eksis, kita menutup 2019 itu kan dengan indeks 6.300 ya, dan terjadi Mhm. koreksi luar biasa dalam di bulan Maret. Ya, ketika itu rasanya, dunia mau runtuh nih di pasar modal ya, saking indeks setiap hari turun, auto reject bawah terus ya. Tapi, Iya. sejak 2 bulan ini terjadi, fenomenal ya, jadi kebalikan banget gitu. Jadi bahwa, Mhm. indeks naik dan penggeraknya adalah investor retail. Nah, ini yang menarik ya, Betul. ini menarik, investor Mhm. retail itu naiknya gila-gilaan, Mbak. Kalau Mhm. dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu ya, kenaikannya hampir 500%. Sekarang itu Wow. jumlah nasabah retail ya, investasi Heeh. seharinya itu 85.000 Mhm di mhm. bursa efek ya. Jadi, bisa dikatakan di kebanyakan sekuritas, kita kewalahan. Kewalahan mulai dari buka rekening itu sehari itu banyak banget gitu ya, bisa Heeh. sampai ribuan gitu, sampai, sistem online trading-nya diserbu banyak banget nasabah retail gitu Mhm ya. Tentunya mhm. ini satu problema yang bagus gitu ya, bahwa kita harus tingkatkan kapasitas terus, tapi, tidak ada kata terlambat. Tadi saya Mhm bilang, mhm indeks ini mhm. baru mau balik ke 6.300 bahkan belum, kemarin udah nyaris Oke. 6.200 tapi Iya. hari ini koreksi kan. Ya, jadi untuk yang belum masuk saya sarankan jangan sampai ketinggalan ya, Heeh karena, heeh. terjadi, yang namanya investor retail ini luar biasa pertumbuhannya. Jadi kami Iya. sendiri pertumbuhannya, hampir 5 kali lipat, Mbak, dibandingkan tahun Mhm lalu. mhm. Nah, gambarannya seperti apa nih? Karena kan, invest di tengah ketidakpastian seperti sekarang pandemi Covid-19, terus belum lagi ada mutasi Covid-19 di Inggris gitu ya. Seperti apa sih sebetulnya gambaran, bursa saham kita atau IHSG kita, ke depannya khususnya di tahun 2021 dan apa saja nih saham-saham defensif yang patut dilirik di tahun depan nih, Bu Susi, bagi yang mau masuk di akhir tahun ini? Iya, kita selalu bilang ya sejak, era pandemi Covid ini, saham-saham, farmasi yang paling diuntungkan gitu ya. Memang Mhm. ada beberapa sektor yang kita tahu terkena terkena dampaknya ya, tapi kan hanya Iya. ada beberapa, sementara yang lainnya sangat bagus ya. Katakanlah, banking bagus ya, lalu batu Mhm. bara juga lagi bagus juga gitu. Jadi, Oke. selalu ada saham-saham yang bagus apalagi, tadi ya indeks, masih, room to grow-nya masih masih banyak banget gitu ya, masih, Mhm mhm. masih sangat menjanjikan apalagi dengan didukung oleh, investor retail yang sangat banyak ya. Jadi, kalau sudah menjadi nasabah satu perusahaan sekuritas, itu tim risetnya setiap pagi akan memberikan arahan ya, kondisi market Oke. seperti apa, lalu secara industri saham apa yang lagi bagus gitu, nanti Mhm baru mhm. masuk per company-nya gitu. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.